belakangan ini kan kita pantau Papua bergejolak dalam banyak perspektif ya. Dan sekarang kita juga butuh pikiran-pikiran dari figur perempuan Papua, khususnya Papua Barat ya. Kira-kira seperti apa yang bisa disampaikan ke publik untuk kemudian dia menjadi penyejuk untuk Papua Barat? Silakan. Ya, terima kasih. Saya Nikete Hasabani. Di DAP saya sebagai koordinator Pokja Perempuan dan Anak. Nah, apa yang disampaikan Ketua Tim 315 Bapak Betayo itu menjadi perjuangan perempuan juga. Nah, hari ini mencatat 51 tahun Papua ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesungguhnya kita statis di tempat. Tidak ada perkembangan yang terlalu signifikan berubah. Saya ambil contoh hari ini khusus di Papua Barat itu 99% perempuan asli Papua buta aksara. Ini 99% perempuan asli Papua buta aksara. Nah, dalam masa pandemi COVID berlangsung, ini sesungguhnya di kota itu banyak sekali akses-akses online yang bisa digunakan untuk proses belajar mengajar melalui Zoom dan lain sebagainya. Tapi kalau datang di kampung-kampung sama sekali ini tidak ada akses. Sehingga ketika kita bicara perempuan buta aksara, maka anak-anak juga terikut buta aksara. Nah, ini yang kami pertanyakan, sejauh mana perkembangan negara untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan cenderung kepada perempuan dan anak. Itu satu poin. Yang poin kedua, saya pelaku dari Undang-Undang 21 tahun 2001 sebagai anggota MRP periode 2005-2010 di Papua, Jayapura. Lalu saya membuat deklog MRP menjadi 2 karena kepentingan negara, sehingga MRP ada di Papua Barat hari ini. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau saya katakan Otsus gagal, sesungguhnya itu menjadi benar, karena setiap instrumen di dalam Otsus tidak ada aturan pelaksananya. Satu saja, itu Majelis Rakyat Papua. Nah ini, oleh sebab itu mestinya ada filosofi di mana kepala dilepas, ekor dipegang, dan sampai hari ini masih tetap berlangsung seperti itu. Mestinya semua kebijakan sektoral yang ada di Indonesia, di negara, itu ditarik semua, satu saja pemberlakuannya Undang-Undang 21, karena itu amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 18. Ini yang mesti ditegakkan kalau negara mau seperti itu. Nah, berkaitan dengan masalah Kejati Papua Barat, mestinya itu ada pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan Undang-Undang Otsus. Contoh Kapolda, gubernur harus memberi pertimbangan. Satunya lagi kejaksaan, gubernur harus memberi pertimbangan. Nah, selama ini kan tidak dimanfaatkan penegasan itu. Nah, kalau dikatakan Undang-Undang Otsus tidak berlangsung, yang separatis siapa? Yang melanggar konstitusi negara siapa? Ini kan harus dipertanyakan. Justru bagi saya sebagai perempuan yang melahirkan kehidupan anak-anak negara Republik Indonesia, saya mempertanyakan ini kepada negara. Karena satu undang-undang tidak ditegakkan, maka itu salahnya ada pada negara. Ini mengapa saya katakan, karena pelanggaran terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Ini menjadi penting. Nah, yang ketiga, Pak Kajati itu baru ada di Papua Barat 6 bulan. 6 bulan. Beliau sementara merubah sistem, mekanisme yang sebenarnya harus transparan kepada masyarakat. Nah, ini juga Pak Kajati baru melakukan. Nah, kami mau Papua menjadi berubah itu terdapat pada proses penegakan hukum. Ini penting. Mengapa? Karena kasus-kasus tipikor yang begitu banyak, di mana orang asli Papua sesungguhnya tidak salah, tapi disilakan dalam kasus-kasus hukum. Nah, ini harus ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, berkaitan dengan itu, Pak Kajati Papua Barat, Bapak Yusuf SHMA, itu beliau sementara membenahi bersama-sama dengan Dewan Adat untuk melakukan semacam kekuatan peradilan adat. Mengapa ini? Karena sampai hari ini di hukum positif itu tetap berlangsung, tapi dalam proses penyelesaian peradilan adat kami baru menyelesaikan beberapa kasus pelanggaran terhadap perempuan dan anak. Nah, ini sampai pada putusan-putusan hukum yang tidak berpihak pada perempuan dan anak. Sementara kami mau Pak Kajati sama-sama dengan kami membenahi peradilan adat
Bayangkan saja di peradilan adat itu orang bisa tuntut 1 miliar. Nah ini, tapi bagaimana kami kemas dengan Pak Yusuf supaya bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat adat. Ini, dan yang terakhir, saya pikir negara jangan main-main dengan situasi ini. Papua ada dalam satu situasi yang betul-betul harus menjadi perhatian negara. Mereka yang memiliki kepentingan di daerah berhenti sebagai aktivis perempuan, tapi juga sebagai pelaku otsus yang ada. Kami sudah bicara dengan baik. Saya 2 kali bicara dengan Presiden bahwa Presiden harus membuka ruang dialog bagi Papua, dialog damai Papua. Kalau tidak nanti Papua akan tinggal seperti begini, orang asli Papua akan mati berganti satu kepada yang lain. Kami tidak mau melahirkan anak-anak yang terus dibunuh. Ini mesti dilihat. Karena kandungan kami sangat mahal. Jadi kalau kami melahirkan anak-anak yang terus dibunuh-bunuh, mending kami keluar dari negara ini supaya kami baik seperti begini. Kalau tidak, jangan berharap, karena hari ini saja mencatat berapa banyak pelanggaran HAM terhadap orang asli Papua. Kami punya catatan dokumen perempuan, stop sudah kekerasan negara terhadap perempuan. Dan ini sudah ada, kami punya dokumen yang siap sudah disampaikan kepada negara melalui Komnas Perempuan. Dan ini sudah disampaikan. Kami juga sudah kasih kepada pelapor khusus PBB terkait dengan apa yang sekarang dibangun. Jadi saya pikir negara melalui pelaku-pelaku negara jangan main-main dengan Papua. Ya, jangan main-main dengan Papua. Ada satu tujuan akhir dari perempuan, stop sudah bunuh anak-anak Tuhan di tanah Papua. Ini tidak boleh dilakukan. Karena kami percaya kami adalah bangsa yang secara integral diatur dalam Undang-Undang 1269. Kami sudah ada dalam sebuah bagian negara yang disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ada dengan mereka. Pengakuan, penghormatan, perlindungan itu mesti diberikan kepada kami. Saya pikir itu.